Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di hari Minggu ini, kita boleh beribadah kembali, bertemu, berjumpa, bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Saya percaya sewaktu kita buka hati untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan melawat. Tidak tergantung di mana tempatnya, amin. Itu sebabnya dimanapun saudara hari ini, mau di rumah, mau di tempat mana saudara duduk hari ini, saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat itu, amin. Jangan berkecil hati, mari sama-sama kita satukan hati. Jarak boleh memisahkan kita, tetapi hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun yang ada di sekeliling kita, amin. Mari datang ke hadirat Tuhan dengan membawa syukur dan penyembahan yang terbaik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami naikkan syukur ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur, kami masih bisa beribadah. Kami boleh kembali lagi menikmati hadirat-Mu. Yang kami tahu hadirat-Mu yang membuat kami kuat, yang membuat kami terus percaya bahwa ada Yesus satu-satunya menjadi penolong hidup kami, bahkan yang membuka jalan, memberikan pengharapan. Sebab di dalam Engkau ada kekuatan, bahkan ada kepastian. Di dalam Engkau kami akan menemukan sesuatu yang kami harapkan, sesuatu yang Engkau janjikan bagi kami. Biar itu tergenapi. Dan hari ini kami percaya kami akan meraih janji Tuhan, kami akan meraih mujizat, kami akan meraih pemulihan, bahkan anugerah kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup kami oleh karena penyembahan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami siap beribadah hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya jumpa kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Yesus Tuhan kami, baik bersama Yesus itulah satu-satunya penebusku yang sudi yang berjanji akan kembali, akan kita semua. Yesus itulah satu-satunya penebusku yang sudi.
Sewaktu kami melayani Engkau dalam keadaan yang baik dan tanpa ada sesuatu yang menghalangi, maka ada upah yang menanti kami di surga. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kepastian yang Kau berikan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau tak berdebar. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ya Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang berdepan. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku ini. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, God. Terima kasih. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Oh Yesus, walau badai
Biar musik saja, mari sembah Dia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Oh Yesus, takkan mungkin ku balas dari ya Tuhan apa yang ku ingin. Sungguh banyak yang Kau beri buat kami Tuhan. Sebab itu kami persembahkan hidup kami, penyembahan kami, syukur kami seluruh hidup. Oh Yesus Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selamanya. Mari dengan lembut sekali lagi katakan, seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Oh, oh Yesus, terlalu banyak yang Kau beri Tuhan. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku
kasih-Mu Yesus. Oh, Kau layak disembah, Kau dahsyat Yesus. Oh Jesus, sembah Yesus, sembah Dia, sembah Dia. Sebab Yesus Engkau layak. Oh, kami menyembah. Kami cintakan Yesus. selamanya sampai dalam kekekalan.
kita masuk dalam kemuliaan selamanya, selamanya sampai dalam kita masuk dalam kemuliaan-Nya, selamanya sampai dalam kekekalan. Kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Oh, selamanya, selamanya sampai dalam kekekalan. Kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Oh, selamanya sampai dalam kekekalan.
izinkan buat hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus turun buat kehidupan kita semua. Izinkan Roh Kudus penuhi hidupmu hari ini. Di mana Yesus ditinggikan akan mengundang buat banyak orang. Bagi engkau hari ini yang ikut ibadah,
dia dikejar-kejar hutang, banyak bahkan dikejar-kejar oleh Saul. Banyak dia di dalam gua Adulam, terus kemudian dia ada beberapa orang yang ada di sekelilingnya, ternyata dia juga punya masalah berat. Tapi Daud di situ, Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Tapi Daud tidak ada satu kehilangan sedikit pun yang namanya apa? Dia menguatkan kepercayaannya dia sama Allah. Ini waktu yang terbaik kita menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Banyak orang berkata ini waktu terakhir. Yes, saya setuju dengan itu. Bahkan saya sering ngobrol, saya sering ngobrol gitu dengan teman pewaris saya gitu kan. Selalu berkata, udah yang mati duluan siapa deh? Saya dulu, kamu dulu kamu aja dulu. Kita udah sampai ngomong seperti itu karena kita tahu bahwa hari-hari ini hari yang terakhir. Gak ada kata lain untuk kita cuman percaya sama Tuhan. Yang saya mau bagikan hari ini bukan percaya kutip ayat ngambil ayat, yes itu benar. Tapi sama dengan mau bagikan dengan versi yang berbeda. Percaya sesuatu yang harus kita ada dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang simpel tapi susah dikerjakan. Percaya. Sampai hari ini firman buat saya juga untuk saya belajar percaya dengan manusia apapun. Kita nggak tahu besok akan terjadi apa, kita nggak tahu semuanya. Bahkan kita dihantam pandemi aja, orang udah kalap semuanya, udah bingung semuanya. Saya berkata ini nggak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Kita hitung cuma berapa bulan, habis semuanya, ekonomi habis, seluruh dunia semuanya habis. Bahkan ketakutan juga melanda di mana-mana. Tapi hari ini saya berkata bahwa setiap kita orang percaya, setiap kita yang punya Allah harus tetap menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan. Amin. Oke, kemarin kita sama-sama buka Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Ini 18. Yang ke-16, tolong. Ayat 16. Dibantu LCD. Roma 1 ayat 16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kekuatan Injil untuk menyelamatkan orang percaya. Jadi segala sesuatunya sudah ada dalam Injil. Permasalahannya kita sudah dikasih kuncinya, nggak banyak orang mau membaca dan merenungkan Injil ini. Oke? Habis itu pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Oke? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara bisa kita baca, kita baca, kita renungkan. Dia berkata seperti ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dikatakan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman kepada iman. Bertolak dari iman memimpin kepada iman. Seperti tulis, orang benar hidup oleh iman. Jadi Injil merupakan kekuatan orang percaya. Enggak ada kata lain. Kita bisa membangun hidup kita dengan percaya cuma satu, karena Injil ini yang kita bisa. Kita percaya. Ibu Saudara, kita sudah diberikan surat cintanya Tuhan, tapi ada berapa banyak kita nggak mau baca surat cinta ini? Ada berapa banyak itu cuma ditaruh di rak buku? Setiap hari Minggu kalau kita bisa beribadah, kita bawa ke tempat ibadah, atau cuma ditaruh lalu aja. Tapi akhir-akhir ini nggak ada kata lain bahwa Tuhan mau Injil menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak mau kuat di akhir-akhir ini, saya nggak tahu dengan kehidupan kita. Cuma satu, percaya. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini.
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Belajar sesuatu? Tetapi semua yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu mulai hidup dalam namanya. Jadi semuanya yang menjadi kebutuhan kita, semuanya yang menjadi jaminan atas dunia ini cuma satu. Alkitab, nggak ada kata lain. Semua sudah ditulis di tempat ini. Semua sudah ada di tempat ini. Permasalahan ada berapa banyak kita percaya untuk itu semua. Ada berapa banyak kita yang berkata bahwa Injil menjadi kekuatan atas hidup kita. Amin. Jadi kalau kita bisa belajar sesuatu, saya belajar tentang arti percaya. Itu begitu luar biasa. Bagi saya pribadi adalah di mana kehidupan kita kosong dan kita diisi sama Tuhan. Waktu kehidupan kita kosong, kita dipuaskan sama kehadiran Tuhan, bahwa Yesus yang mati di kayu salib, Dia Mesias, dan kita berkata bahwa saya percaya. Berarti apa? Semua diambil alih dalam kehidupan kita. Kehidupan kita diambil alih sama Tuhan. Gak ada kata lain. Waktu kita jadi miliknya Tuhan, waktu bagian kita harus ada timbal balik. Contoh simpel seperti ini, saya sudah menjadi bagiannya KNG. Kalau KNG diam aja, dia nggak respon akan kehidupan saya, kita nggak akan bisa sama-sama belajar satu. Demikian dengan Tuhan sudah panggil kita, Yesus sudah tebus kita jadi miliknya. Kalau kita nggak respon dengan Tuhan dan nggak ada lakukan timbal balik sama Tuhan, yakin dan percayalah, kehidupan kita nggak akan mengalami sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Karena kita bisa berjalan bersama, karena kita bisa berjalan menjadi bagiannya Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa menjadi orang percaya sama Tuhan. Ada sebuah cerita yang saya baca di sebuah buku. Ada hal yang luar biasa. Ada seorang yang dia lakukan atraksi, namanya Lebon. Lebon itu orang Kanada, dan yang atraksinya dia ada berjalan di atas tali. Dia berjalan di atas air, semua orang kumpul karena dia pengen melihat atraksinya Lebon. Kemudian dia berjalan di atas tali itu, dan di bawahnya itu adalah sebuah kalau di Amerika itu ada yang namanya air terjun Niagara. Oke? Dia bentangkan di situ, dia dari ujung dia berjalan. Wah, semua orang dia berjalan sampai tengah, dia lewati itu sampai di ujung di mana orang-orang itu berkumpul. Dan semua orang bertepuk tangan. Wah, bravo Lebon, bravo, kamu luar biasa Lebon. Wah, semua tepuk tangan, semua riuh, semua berdiri. Bagi orang Amerika yang melakukan sesuatu pasti berdiri kan, tepuk tangan. Dan singkat cerita dia Lebon gimana? Percayakah kalian kalau saya bisa kembali ke sana? Oh, semua orang, kita percaya Lebon. Kemudian Lebon berkata seperti ini, percayakah kamu kalau saya bisa gendong orang untuk saya bisa berjalan ke sana? Oh, semua orang langsung mengatakan, wah, enggak Lebon, enggak ada. Enggak berani. Kalau mau mati sendirian Lebon, jangan ajak saya. Kemudian Lebon cuma berkata, berarti kalau gitu engkau enggak percaya bahwa saya sanggup melakukan perjalanan sana dengan menggendong kamu. Percaya adalah di mana kita berpijak dari sesuatu yang ketidakpastian, berpijak dan menyerahkan total hidup kita kepada orang, dan kita percaya nggak tahu apa yang terjadi di depan. Itu namanya percaya. Belajar sesuatu? Percaya adalah, bagi saya pribadi, percaya adalah dia berpindah dari pijakan yang tidak ada kepastian, kemudian diserahkan kepada seseorang, dan dia ikuti apa yang akan terjadi depan, walaupun nggak tahu akan apa yang terjadi depan. Itu percaya. Belajar satu, semua terdiam. Saya yang jadi bingung nih kalau semua terdiam. Amin. Percaya adalah dimana kamu bisa pindah pijakanmu yang dulunya kamu percaya dengan sesuatu yang sesuatu yang dimana kamu bisa harapkan, kamu bisa kayaknya semuanya berjalan dengan baik, kemudian kamu harus berpindah pijakan itu, dan pada itu belum ada kepastian. Dan waktu kamu ikuti seperti Lebon tadi, kalau ada satu orang berkata, ya aku siap, dan dia berarti percaya bahwa Lebon sanggup melakukan itu ke depan.
Ada berapa banyak kita orang Kristen hanya berkata percaya, 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 tapi waktu Tuhan ajak untuk kau melangkah sesuatu, banyak kita berkata, oh jangan Tuhan, itu terlalu berat bagi aku. Itu namanya gak percaya. Saya melihat banyak orang, apalagi banyak orang Kristen yang gak siap dengan kondisi seperti ini. Banyak mereka ketakutan, banyak mereka takut gimana nanti makannya, gimana ini. Saya selalu berkata gini, Tuhan, aku sudah, kalau saya menguatkan dalam kehidupan saya sudah dipanggil sama Tuhan, saya sudah dibentuk sama Tuhan. Kemudian cuma gara-gara pandemi Tuhan gak jagain saya. Pola pikir saya gimana? Apa saya percaya sama Tuhan? Dalam kondisi kayak gini, terus apa pemasukan kurang, besok nggak tahu makan apa, nggak ada kepastian. Apa saya berkata Tuhan? Apakah saya mempertanyakan dengan penyertaan Tuhan? Tapi saya berkata, akhir-akhir ini saya dapat terima penyertaan Tuhan selalu sempurna buat kehidupan kita. Amin. Sama-sama gak ada kepastian. Kita keluar bisa juga dari tangga ini kita tiba-tiba meninggal. Banyak yang seperti itu. Sampai rumah tidur meninggal juga nggak tahu juga. Kita nggak tahu. Yang punya usaha nggak tahu, besok tahu-tahu tiba-tiba cek hilang semuanya. Nggak tahu kemudian besok yang pegawai tiba-tiba dipecat dari kantornya karena lagi masa-masa berat. Nggak tahu dengan keadaan ini. Tapi Tuhan selalu bawa kepastian bagi kita semua. Waktu keadaan dunia yang nggak ada kepastian, kita ambil alih dan percayakan semuanya Tuhan. Tuhan terserah mau apa. Banyak orang pandai menyanyikan sebuah lagu Kristen. Saya mau kasih tahu. Suka-sukamu Tuhan, giliran dihantam dalam Tuhan, kok ini terjadi sih? Lah katanya suka-sukaku Tuhan. Kok saya susah Tuhan, mau beli makanan susah? Lah, kan kamu yang ini proses. Justru saya mau kasih tahu tempat ini, penderitaan baik buat kita untuk membawa kita titik paling nol dan kita akan berkata Tuhan, aku butuh Engkau. Ada berapa banyak yang di bawah titik rendah dia justru malah mengata-ngatai Tuhan. Ah Tuhan kok jadi kayak gini? Tuhan kan aku dulu pelayanan, dulu aku udah khotbah, dulu sebagai dan waktu titik terendah kita akan berkata Tuhan, aku nggak tahu apa yang mau. Kadang-kala ini saya belajar, hidup kita dipengaruhi apa kata orang, dan kita nggak pernah berkata hidupku apa kata Tuhan. Ada berapa banyak orang Kristen bahkan apa Tuhan jatuh hanya gara-gara kata orang. Saya sering menemui itu. Bahkan saya sering mengalami banyak hal kalau saya di beberapa tempat. Yang digembalakan berapa? Oh enggak kok, saya cuma 1-12 orang, enggak nyampe 30, enggak nyampe. Apakah dengan seperti itu saya berkata, oh saya minder, wah hamba Tuhan yang enggak berhasil. Saya sudah berkata dalam hidup saya, apa yang kata Tuhan? Sampai hari ini, titik kenyamanan saya cuma satu, asal ketemu Tuhan, selesai. Amin. Mari kita belajar dari kehidupannya Paulus. Filipi 3. Filipi 3. Ayat yang kedua. Sampai yang ke-10. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh apa? Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya dalam hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus katakan seperti ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini kalau direnungkan dalam banget apa yang dikatakan Paulus. Paulus mau katakan seperti ini loh. Dia mau katakan seperti ini. Kalau berbicara tentang yang dilakukan, dia bandingin gitu kan, dilakukan, aku itu kok banget. Dia mentaati hukum Taurat tanpa cacat. Di tempat ini saya mau tanya, kalau bicara hukum Taurat,
Ada nggak yang nggak mencuri? Oke, nggak ada. Ada nggak yang berzina? Oh, nggak ada. Ada nggak yang tidak membunuh? Oh, nggak ada. Banyak kan? Tapi Paulus dia menetapkan standar hidupnya. Dia berkata, kalau mau dibilang, aku tuh nggak ada tetapnya. Aku lahir di keluarga Ibrani, ya kan? Dia katakan seperti itu. Kalau mau berbicara tentang sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang ada dalam hatinya, dia akan berkata gini, semua ada di aku. Aku nggak cacat. Kalau mau membunuh orang-orang percaya, akulah jagoannya. Paulus dia berkata seperti itu. Bahkan dia tentang hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiayaan jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Bahasanya apa? Tidak ada sedikit pun yang dia tidak kerjakan dalam hukum Taurat. Bagi saya dia seorang yang luar biasa secara berbicara tentang agama. Tapi dia berkatakan sendiri, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dulu yang dia udah ahli Taurat, dia bisa lakukan itu semua, dianggap sampah sama dia. Itu gak ada gunanya untuk pengenalan akan Kristus. Apa yang bisa banggakan sama dia, itu gak ada gunanya untuk pengenalan Kristus. Kita lanjut lagi. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah. Saudara, ini berbicara sesuatu yang keras yang kita bisa belajar. Dia berkata gini, sesuatu yang dulunya dianggap sebuah kebanggaan dalam hidup dia, dulunya sebuah hal yang dia biasa kerjakan itu semua. Dia waktu dia kejar pengenalan akan Kristus, dia berkata itu sampah semuanya. Aku tinggalkan karena untuk sebuah kemuliaan sama Kristus. Lanjut lagi. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, garis bawah ya. Dan berada di dalam dia, dalam Tuhan, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenarannya yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kalau ini direnungkan, ini dalam banget saya berkata. Waktu saya renungkan, kemudian saya terbuka seperti ini. Sesuatu bagi kehidupan saya, kemudian saya berkata, oh iya Tuhan, ternyata dulu apa yang saya banggakan itu saya simpan dalam hati. Dalam berbicara pengembalaan, saya juga pernah mengembalakan. Berbicara membangun komunitas, saya pernah membangun komunitas. Berbicara memuridkan orang, ada beberapa yang berhasil, bahkan dia lebih daripada saya. Ada suatu kebanggaan yang mungkin dulu di tahun-tahun berapa untuk mendoakan orang nggak perlu tumpang tangan. Gak perlu ini orang udah rebah, hadirat Tuhan kuat banget. Itu saya pernah alami. Tapi satu titik saya baca ini, saya merenungkan, Tuhan itu gak ada apa-apanya untuk pengenalan akan Tuhan. Kadang-kadang sesuatu itu kita simpan dalam hati kita untuk sebuah kebanggaan. Waktu ada cerita orang yang mengalami pelayanan, kita semua cerita untuk mengimbangi itu semua. Tapi saya berkata, Tuhan itu gak ada artinya tanpa pengenalan akan Tuhan. Sesuatu yang sampah itu harus dibuang untuk kita bisa mengenal Tuhan dalam kemuliaannya. Mungkin agak keras saya berbicara ini, saya cuma berkatakan seperti ini. Tidak ada artinya apa yang kita banggakan dalam hati kita tanpa pengenalan akan Tuhan. Paulus dia berkata, demi Kristus saya tinggalkan itu semua. Semuanya aku anggap sampah karena aku mengenal Tuhan. Karena kadang kita memakai kebenaran kita sendiri, penggunaan sebuah pemikiran kita, betul nggak? Akhirnya kita menganggap diri kita benar, kita nganggapi orang lain. Dia kayak gitu, dia nggak berhasil, dia kurang ini. Kadang kita menganggap diri kita benar, tanpa menggunakan standar yang Tuhan berikan dalam kebenaran itu. Dan di sini sudah jelas dia katakan bahwa dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Yakin dan percayalah engkau mengenal Tuhan bukan dengan kebenaranmu. Engkau mengenal Tuhan hanya dengan kebenaran Tuhan. Dengan apa? Engkau mulai percaya. Engkau mulai serahkan hidupmu sama Tuhan. Dan izinkan dia lakukan sesuatu dalam kehidupan sama Tuhan. Ada berapa banyak di saat-saat ini, masa-masa yang berat ini, banyak orang berkata, stop Tuhan, rasanya berat. Udah dah, gak usah gereja-gereja lagi. Apalagi dengan alasan online. Kita gak bisa pantau semuanya. Dan hari ini jangan berkata, kita pribadi lepas pribadi hanya bergantung sama Tuhan. Di saat Pak Gembala sudah gak bisa nyentuh, di saat tim diakan gak bisa doain lagi, di saat orang gak bisa datang ke rumahmu, itu cuma hubunganmu dengan Tuhan. Bahkan sesuatu yang kita banggakan,
sesuatu yang banggaan, mungkin harta, apapun juga, tinggalkan, lepaskan. Bukan berarti saya terus ambil terus juga, enggak. Maksudnya adalah fokus hati kita mempercayakan sesuatu sama Allah kita. Itu percaya. Gak banyak orang mau melakukan ini. Saya renungkan terus Filipi 3 ini keren banget menjadi dasar atas kehidupan saya. Sampai detik ini saya bersyukur sejak saya mengerti atas kepercayaan itu, apapun kondisinya, saya masih ada di bawah kendali Tuhan. Dan dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kita sama Tuhan. Kepercayaan sama Tuhan tidak lagi dipakai dengan kebenaran kita, tapi kebenarannya Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah kita akan mengenal Dia. Yakin dan percayalah kita akan dibawa ke tingkat sesuatu yang berbeda. Amin. Tadi saya sudah beri ilustrasi tentang Lebon, di mana banyak orang nggak bisa berikan kepercayaan itu. Dalam kondisi apapun juga nggak ada kata lain. Berani nggak kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Kadang yang membuat hati kita ada banyak hal yang membuat hati kita selalu berkata bahwa benar gak sih? Apakah benar sih aku mempercayakan Engkau Yesus? Kok nggak kelihatan? Halo? Apakah kita akan menerima sesuatu yang baik aja? Atau kita berkata, ya Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah di hidup kita. Bahkan sampai detik ini pun saya selalu berdoa seperti itu. Tuhan, apa? Kalau saya ditanya sampai hari ini pun pelayanannya apa? Saya udah pelayanan bukan Pak Tembok lagi gitu kan. Udah bukan di gereja, udah bukan di apa. Saya lebih suka di luar, ketemu orang mau percaya Kristus apa enggak. Saya bersyukur diizinkan Tuhan masa-masa pandemi ada di titik paling nol dan paling nol. Saya tahu dengan teman pewaris saya, karena kemarin dikotbahkan teman pewaris, saya renungkan itu kata-kata keren banget. Orang yang di sekeliling Bapak Ibu itu teman pewaris, dan pewarisnya siapa? Anak-anak itu teman pewaris kasih karunia. Saya berkata teman pewaris. Saya berkata ini titik yang paling rendah dan paling indah, saya berkata. Tapi orang dilihatnya, wih enak banget ya Kak Jarod gini. Tapi saya berkata, saya diproses sama-sama. Saya bisa bergantung, saya bisa hari ini nggak ada tabungan sepeser pun di ATM saya bisa. Tapi khusus buat istrinya nggak bisa, harus ada, karena dia dari kecil beda. Itu luar biasa. Saya selalu berkata, apapun yang kita makan hari ini, justru kita bersyukur. Orang di luar sana masih ada. Saya bersyukur tinggal di apartemen, yang bersyukur banget di apartemen itu ada satu keluarga yang mau makan aja susah. Masa-masa ini dia punya anak 2. Sampai kadang saya dapat berkat, kita sisihkan buat dia. Kita beli telur setengah bagi 3, ya kan? Dapat 8 kan kalau setengah, yang kecil-kecil dapat 8. Ibu-ibu tahu itu pasti dapat 8 yang kecil-kecil karena sekali dadar cukup lah gitu kan. Nah, saya bagi 3, dapat mie, saya bagi lagi buat dia. Sampai kemarin akhirnya saya bisa pindah dari apartemen itu. Di matanya berkaca-kaca. Dia katakan, "Oh, mau pindah?" Iya. Matanya merah, saya tahu itu. Dan saya berkata, "Nanti pasti pindah kok," saya bilang. "Nanti pasti saya main ke sini." "Oh ya Om, ya main di sini ya." Karena dari keluarga ini, saya belajar banyak di mana saya memberi dalam arti kekurangan. Saya nggak memberi dalam konteks yang besar di sebuah gereja, tapi saya memberi orang yang belum percaya Tuhan. Saya kasih makan dia. Saya cuma berkata gini, "Tuhan, saya kasih makan. Masa Engkau nggak kasih makan saya?" Justru dari situlah sampai detik ini saya nggak kekurangan sedikit. Tuhan selalu cukup buat hidup saya. Waktu saya berani mempercayakan itu sama Tuhan. Amin. Nggak ada kata lain. Itulah hebatnya Tuhan. Kenapa harus ragu lagi untuk percaya sama Dia? Dibawa kemanapun, ayo, gitu kan bahasanya. Jangan cuma kuat nyanyi doang, gitu kan. Suka-suka mau Tuhan. Wah, tempelin dikit nangis. "Oh Tuhan kok gini, udah nggak gereja-gereja lagi." Hei, bukan waktunya itu, saya mau kasih tahu. Makanya semua apa yang dikerjakan, kita harus tahu bahwa percaya sama Yesus harus melepaskan pijakan, kebanggaan-kebanggaan kita, dan serahkan semuanya sama Tuhan. Apa yang jadi kebanggaan kita? Hati kita. Kadang kita ngalami sesuatu yang sakit. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dia kesaksian. Jadi dari ada dia datang diundang di sebuah ibadah. Itu di sebuah kampung. Kemudian
Waktu zamannya kerusuhan, waktu kerusuhan di daerah itu dia dipindahkan. Kemudian ada di sebuah desa gitu kan. Kemudian hamba Tuhan itu datang dan kemudian ketua desanya itu dia bersaksi. Dulu saya mengalami penganiayaan, dia mengalami penganiayaan gini, saya dipaksa seperti ini. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Dia ceritakan itu bisa sampai nangis. Dan hamba Tuhan itu kemudian dia berkata, kemudian dia diizinkan naik ke atas, dia berkata gini, Bapak Ibu Saudara, itu keren banget, dia berkata. Itu amazing banget. 20 tahun yang lalu kejadiannya, dan hari itu bersaksi masih menangis-nangis. Kalau engkau hidup hari ini, hamba Tuhan dia berkata, itu sebuah kemurahan bagi Tuhan. Itu kemurahan bagi Tuhan. Tapi kalau hari ini 20 tahun yang lalu bersaksi masih nangis, hei, ini waktunya kau bangkit. Ini waktunya kau tinggalkan masa lalumu. Ini waktunya sesuatu yang terbaik ada di depan. Dan waktu itu hamba Tuhan berkata seperti itu, dan mulai kebuka pemikiran. Oh iya ya. Apa yang jadi kebanggaan kita? Kadang dalam hati kita ada sesuatu yang sakit dalam hidup kita. Yakin dan percayalah, kita ketemu orang, sadar nggak sadar, pasti ada sesuatu yang menyakitkan buat hidup kita. Pelayanan aja ada sesuatu yang menyakitkan hidup kita. Setuju? Karena hati ini, bahkan firman Tuhan di Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kalau hati kita nggak dijaga, yakin dan percaya ada peluru yang akan masuk. Dan waktu kita kadang bawa sesuatu yang kotor itu untuk terus ikut Tuhan, yakin dan percaya hidup kita nggak akan maksimal. Engkau duduk di gereja, engkau duduk di gereja 10 tahun, 20 tahun, tapi kalau engkau ikut Tuhan masih bawa sesuatu yang kotor dalam hatimu, sesuatu yang nggak berkenan di hatimu, dan itu seharusnya kamu buang sebagai sampah, tapi kamu ikut, yakin dan percaya hidup akan bertumbuh. Masalah lalu harus diselesaikan. Amin. Sesuatu yang menyakitkan itu harus diselesaikan. Saya beberapa kali sharing sama sekali lagi teman waris saya, gitu kan. Itu mengalami sesuatu juga yang berat dalam pelayanan. Kita mengalami, kita dilukai. Tapi kalau kita sering ngomongin itu, yakin dan percaya kita akan bertumbuh ke depan. Hati ini harus bersih untuk kita ikut Tuhan. Jangan izinkan sesuatu yang kotor itu merusak hidup kita. Mungkin kita bisa berkata, Pak, dia nyakitin kita, Pak, dia nyakitin saya, Pak, dia nggak adil sama saya. Hei, Tuhan berkata, bersihkan hatimu. Oh, itu urusannya Tuhan. Saya selalu berkata, itu udah urusannya Tuhan. Dia nanti berhadapan sendiri dengan Tuhan. Bagian kita, hati kita bersih. Gak banyak orang Kristen yang tahu akan hukum ini, dan dia gak mau jaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Ada berapa banyak kita jatuh karena omongan orang. Ada berapa banyak kita berkata bahwa baru diomongin gini langsung hati kita terluka. Kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan bawa sampah itu dalam mengikut Tuhan. Jangan bawa sesuatu yang buruk, sesuatu yang melukai hatimu itu untuk mengiring Tuhan. Selesaikan itu waktu kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa berjalan dengan Tuhan. Mari loh saudara, tempat ini kita belajar sesuatu bahwa percaya adalah melepaskan pijakan yang tidak ada kepastian. Kita lepaskan itu dan percaya sepenuhnya sama Tuhan. Seperti Lebon menaruh tantangan dan tidak ada satupun yang berani untuk dia gendong ke sana, karena mereka nggak percaya. Dan hari ini seandainya Yesus juga berkata seperti itu. Saya suka dengan murid yang namanya Petrus. Dan waktu Yesus berkata, itu kan engkau Tuhan? Ya. Kalau itu engkau, bolehkah saya berjalan di atas air? Oh iya, silahkan. Kemudian Petrus dengan gagap gempita dia berjalan di atas air. Kemudian di situ ayatnya dikatakan apa? Karena ketidakpercayaan dia. Betul? Kena embusan angin, dia mulai khawatir, akhirnya tenggelam. Dan waktu tenggelam pun Tuhan masih angkat kok. Belajar sesuatu. Kalau Tuhan suruh kita berjalan di atas air, kalau kita sudah melangkah dan akhirnya tenggelam, Tuhan gak biarkan kita sampai tenggelam jatuh. Dia akan angkat kita. Itulah Tuhan kita. Kalau dia suruh, kalau dia berjanji, dia akan tepati hidup kita. Kalau dia berkata Immanuel, dia akan sertai hidup kita. Dia gak akan main-main buat hidup kita. Masa dia mau permalukan namanya sendiri? Masa dia mau permalukan janjinya sendiri? Saya yakin dan percaya, waktu kita percaya sama Tuhan, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Amin. Amin. Mari kita buka ayat terakhir. Masih ada waktu? Boleh kayak gini? Terakhir. Mumpung saya masuk YouTube. Mari kita buka ayat terakhir buat kita semua, untuk kita bisa belajar sama-sama.
Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8 sudah. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang apa? Manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya bacakan lagi buat perenungan. Dan jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tiada kata lain pesan Paulus kepada jemaat di Filipi cuma berkatakan, mari pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Saya yakin dan percaya ini juga artinya dalam banget kalau dikupas. Tapi mari hari ini belajarlah untuk kita memikirkan sesuatu perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Ini waktu yang terbaik untuk memikirkan. Mungkin di luar sana sedang membangun suatu ketakutan. Mari kita pikirkan bahwa Tuhan kita menjadi pelindung buat hidup kita. Di luar sana akan terjadi resesi. Mari pikirkan bahwa penyertaan Tuhan masih ada buat kehidupan kita. Mungkin kita lagi di luar sana lagi dibangun, ingat bahwa hidup ini harus sendiri-sendiri, jaga jaraknya. Mari pikirkan bahwa kita bisa bantu orang tanpa bersentuhan. Kita masih bisa kasih makan bagi banyak orang. Mari kita pikirkan sekalipun kita kekurangan hari ini, kita melihat saudara kita enggak memandang kamu agama apa, tapi kita bagikan sesuatu karena memang itu yang Tuhan mau, kita harus bagikan. Mari. Akhir-akhir ini ada sebuah cerita lucu kan, yang kalau Bapak Ibu yang medsos pasti tahu semua. Ada film namanya Tilik kan, ada Bu Tejo di situ yang suka gibah gitu kan. Jadi dia suka bergosip gitu kan. Nah, apakah saya bukan menyambung dan korelasi dengan ayat ini kan? Tapi mari hari ini di gereja dimanapun kita, mari kita pikirkan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Daripada kita mikirin orang yang gak jelas, daripada orang membicarakan kita yang gak jelas, mari kita pikirkan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dari kita membicarakan orang yang gak jelas, dia membicarakan sesuatu yang gak pasti, mari kita pikirkan sesuatu yang di atas. Karena waktu kita mempercayakan segala sesuatu sama Tuhan, yakin dan percayalah, Dia layak kita percaya dalam kondisi apapun juga. Bapak Ibu, saudara masih ingat dengan ceritanya Lazarus yang dibangkitkan? Ceritanya kemudian Yesus dapat kabar, betul kan? Yesus dapat kabar dan dikasih tahu bahwa Lazarus sakit. Kemudian dikasih tahu udah mati gitu kan. Singkat cerita seperti itu, dia udah meninggal. Muridnya berkata, waktu itu Yesus sudah masih berkata gini, enggak, ini dia tidur kok gitu kan. Tapi tidur yang sesungguhnya, bahwa di dalam Yesus berkata tidur sesungguhnya adalah dia mati gitu kan. Tapi muridnya dia udah mati Tuhan, udah enggak masalah. Kemudian apa yang terjadi? Yesus malah menunda untuk dia tinggal di daerah itu untuk 2 hari lagi. Betul? Kalau Bapak Ibu bisa baca, 2 hari lagi dia harus tinggal di situ. Dan kemudian akhirnya dia samperin itu keluarga Lazarus, dia berkata bahwa saudaranya yang perempuan dia berkata, Tuhan sudah meninggal. Loh, udah meninggal ya? Saya sudah tahu. Di mana tahu? Itu udah ditutup dengan apa kalau di zaman dulu udah ditutup sih sama batu. Saya pakai bahasa sederhana. Ditutup sama batu. Oh, oke. Akhirnya Yesus bilang, buka pintu itu. Loh, Tuhannya udah mati kok. Udah 2 hari masih ke bawah udah. Akhirnya dia berkata, Lazarus bangkit. Dan kemudian Lazarus bangkit. Pertanyaan yang sangat luar biasa waktu itu. Yesus yang bertanya,
Sesungguhnya kamu harus belajar percaya. Dia cuma katakan belajar percaya. Bisa nggak kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan? Bisa nggak kita nggak mempercayakan dengan harta kita? Bisa nggak kita mempercayakan dengan keluarga kita? Tapi kita percaya sepenuh sama Tuhan. Dalam kondisi apapun juga, mari kita percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, apapun kondisimu hari ini, yakin dan percaya Allah yang kita sembah, Dia nggak pernah tinggalkan Bapak Saudara. Kalau hari ini kamu menaruh percaya sama Dia, Dia layak Allah yang dipercaya. Dia nggak akan pernah tinggalkan. Bahkan Dia akan sediakan apa yang kau perlukan dari hari ini sampai engkau tahu bahwa Dia benar-benar Allah Immanuel buat kehidupan. Mari tundukkan kepala. Mari Bapak Ibu Saudara yang hadir semua hati ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang hadir semua hati ini, ataupun kau yang di rumah hari ini, mari kau tundukkan kepala. Mari tutup mata. Belajar untuk menghargai Tuhan hari ini. Kalau engkau masih takut akan kehidupan, yang pertama kalau engkau masih takut akan kehidupan, dan kau rasanya susah banget untuk mempercayakan hidupmu sama Allah sang hidup. Karena kamu beralasan, dia nggak kelihatan. Tapi hari ini izinkan Roh Kudus berturun buat kita semua. Izinkan Tuhan, Roh Kudus yang ketuk hati dan berkata, nah aku layak dipercaya. Nah aku layak dipercaya. Izinkan kalau dalam hatimu kosong hari ini, kalau dalam hatimu hari ini berkata, Tuhan, aku gak merasa puas dengan kehidupan. Atau kamu berkata hari ini, Tuhan, hatiku kering hari ini. Dan hari ini aku mau belajar, Tuhan, aku buka hatiku, masuk dalam hatiku, penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi hatiku biar aku puas akan kehadiran. Seperti Daud berkata, lebih baik satu hari dalam pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Dan biarlah hari ini kau berkata, kepuasanku hanya di dalam Engkau. Bahkan orang terdekatmu gak akan bisa puaskan itu. Istrimu gak akan bisa puaskan itu. Suamimu gak akan puaskan itu. Tapi izinkan Tuhan yang memuaskan hidup. Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, kalau kau berkata, Tuhan aku kering hari ini. Bahkan kau yang ada di rumah berkata, Tuhan aku kering, aku butuh kehadiran-Mu hari ini. Saya yakin dan percaya Roh Kudus ada di mana-mana. Dan Allah kita gak pernah tertidur. Allah kita gak pernah menutup telinga kita waktu kita berseru sama Dia. Bahkan Allah kita gak pernah Dia malingkan mukanya bagi orang berdosa sedikit. Apalagi hari ini kau anaknya, kau miliknya, betapa berharganya hidup. Tapi hari ini izinkan buka hatimu, izinkan Tuhan turun atas kehidupanmu. Kalau engkau yang hadir sempat yang berkata, Tuhan aku kering, aku butuh Engkau hari ini, puaskan aku hari ini. Mari taruh tanganmu di dada. Tidak ada satupun yang tahu, kanan kirimu tidak akan bisa memuaskan itu. Bahkan orang terdekatmu gak bisa. Kalau engkau yang di sini berkata, ya Tuhan aku mau Engkau puaskan. Taruh tanganmu di dada. Dan bagi engkau yang ada di rumah hari ini, kau berkata, Tuhan aku juga mau. Roh Kudus mau turun atas hidupku, Tuhan. Puaskan aku, Tuhan, hari ini. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu. Ya Tuhan, lihat tangan-tangan yang menaruh tangan di dada Tuhan. Dan hanya untukmu, Tuhan,
jemaat yang nonton live streaming hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus aku milikmu, hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu sahaja dan tidak ada yang lain Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami percaya kepadamu, tapi kami juga percaya kepada yang lain Tuhan selain Engkau. Ampuni kami. Hari ini kami berkomitmen hanya percaya sungguh kepadamu dan tidak kepada Allah yang lain. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya masa depan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu yang kuat itu, sehingga kami boleh percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat tambahnya Pak Jarod, biarlah terus menjadi berkat, dan buat setiap yang mendengar diberkati berlimpah-limpah. Ada beberapa pengumuman. Kita masih ibadah online, sekalipun kita rindu tuh ibadah offline, kita tetap taat pada pemimpin, taat pada otoritas pemerintah supaya kita bisa beribadah dengan baik. Tetapi bagi Bapak Ibu yang rindu tuh bisa ibadah, bisa datang ke gereja seperti hari ini, beberapa memang terbatas, tapi kita supaya bisa sebagai obat kami untuk ketemu dengan saudara-saudara seiman. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu menabur pelayanan di tempat ini, bisa berikan persembahan melalui online, melalui rekening, dan juga hari ini bisa berikan persembahan di kotak persembahan, dan mulai minggu depan kita berikan amplop persembahan bagi jemaat yang datang supaya bisa berikan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, buat firman yang sudah ditaburkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman ini menegur, menguatkan, dan menghibur kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau dasar, Engkau luar biasa. Kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan nanti Tuhan, biarlah berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Diberkati yang melayani hari ini, diberkati kota dan bangsa Indonesia dipulihkan, pemerintah bangsa kami diberkati, Pak Jokowi Maruf amin, pemerintah pusat sampai daerah, para menteri, aparat hukum, keamanan, anggota MPR, DPR bersinergi untuk Indonesia diberkati. Kami juga berdoa para pemimpin rohani bangsa kami, rasul, nabi, guru, gembala pun diberkati, terutama hamba-Mu di Sinode GBI diberkati, Pak Rubinadi, Pak Satria dan staf, juga gembala pembina kami Pak Niko dan keempat wakilnya, Pak Dani Tumewa, Pak Paul Wijaya, Pak Jonandoyo, Pak Arianto Cokro diberkati, juga gembala cabang kami Tuhan, Pastor Andi Cokro di Guru Center Church, juga dengan ketiga wakilnya, Pastor Doni, Pastor Monti, Pastor Timi, dan juga tim GC diberkati, juga setiap hamba jemaat di GBMA, jemaat yang bergerak, jemaat yang diberkati, bertumbuh, bertambah, dan berkembang, diberkati gereja ini. Dan ampunilah segala dosa serta kesalahan kami Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, dan biarlah kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Mari kita arahkan tangan kita, bangkit berdiri, dan kita arahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, bahkan memperluas daerah teritorial kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga. Tangan Tuhan yang kuat menyertai dan melindungi kita, sehingga sakit, penyakit, dan malapetaka tidak menimpa kita. Pergilah dan pulanglah menjadi saksi Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus, dan hubungan yang sangat indah dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada amplop, boleh berikan persembahan di kotak yang sudah disediakan. Kalau belum, mulai minggu depan kita sudah bisa berikan persembahan langsung. Tuhan Yesus berkati.